Kamu kelas berapa? Satu B. 1B juga. Satu B. 1B semua. Pintar, hebat. Nama siapa? Rizky. Kamu. Intan. Kamu. Sakila. Min. Waduh, hebat. Kamu siapa? Hebat. Kamu. Itu Min. Ini. Bukan mau itu. Sebelumnya kamu di Mitra Global 2, reporter Global 2 pagi ini berada di Sekolah Dasar Negeri Bonipoi 2 Kupang terkait implementasi penguatan kapasitas guru kemarin dalam BIMTEK, model-model pembelajaran inovatif. Ada salah seorang guru di sini, Ibu Resti, yang berprestasi. Dari keseluruhan siswa pretest itu menjadi peringkat yang pertama dengan nilai tertinggi, dan guru dimaksud ada di sekolah di sini, SDN Bonipoi 2. Di hadapan layar Anda ada kepala sekolah Sekolah Dasar Negeri Bonipoi 2. Nama Bapak siapa, Bapak? Ya, terima kasih. Ya. Nama saya Samsung Kale, SPD, Kepala Sekolah SD Negeri Bonipoi 2. Oke, luar biasa Bapak. Terkait tugas Bapak di sini sudah berapa tahun, Bapak? Saya mulai tahun 2020 sampai sekarang sekitar 5 tahun. 5 tahun, Bapak. Sebuah upaya sinergi yang baik menghasilkan prestasi guru yang baik dalam rangka BIMTEK, penguatan kapasitas para guru SD, MI, SMP, MTS se-Kota Kupang di bawah lindungan atau di bawah bimbingan Dinas PDNK Kota Kupang, menghasilkan sebuah prestasi yang luar biasa kemarin. Nah, apa perasaan Bapak ketika guru Bapak berhasil? Kalau saya sangat bangga bahwa guru seperti ini, yang memang saya tahu bahwa guru Ibu Resti ini yang mempunyai kemampuan sehingga saya kirim untuk mengikuti kegiatan. Dan saya rasa bersyukur dan berterima kasih atas peningkatan mutu ini di sekolah ini, guru yang bersangkutan, sehingga dia bisa membawa nama baik sekolah ini. Oke. Terkait dengan kegiatan yang akan ditindaklanjuti oleh guru, dimaksud dalam rangka model-model pembelajaran, ada sekitar 5 atau 6 model pembelajaran ke depan. Respon seperti apa dan apresiasi seperti apa yang akan Bapak Kepala Sekolah bersama jajaran untuk mendapatkan nilai daripada BIMTEK yang dimaksud? Jadi ya, terima kasih. Kalau BIMTEK yang sudah dilaksanakan dan sudah diikuti oleh Resti, dan dia akan sosialisasi kembali kepada teman-teman yang ada di sini, sehingga mereka semua bisa mampu dan mereka bisa mengetahui bagi teman-teman itu. Makanya saya selalu sampaikan kepada teman-teman guru, apabila mendapatkan kegiatan di mana saja, mereka harus langsung sosialisasi di teman-teman, sehingga teman-teman juga bisa mendapatkan pengertian yang baik dan mereka juga mau usaha. Kita di sini memiliki jumlah siswa berapa, Bapak? Jumlah siswa sementara yang kita terima yang 360-an. 360-an, cukup banyak Bapak, cukup banyak, Iya. termasuk cukup banyak. 360-an. Ini yang sebentar lagi kelas 6 akan selesai. Iya. Dan itu artinya bahwa ada murid baru mendatang. Nah, dalam hubungan dengan metode pembelajaran akan diterapkan ini, harap Kegiatan selalu mengikuti kegiatan sehingga mereka bisa terapkan kembali kepada teman-teman guru, sehingga bisa berkembang. Jangan hanya menonton itu saja, tapi dengan adanya kegiatan yang mereka lakukan di luar, mereka dapat sehingga mereka bisa tuangkan di sini. Begitu. Terkait dengan keterlibatan komite, apakah komite sangat juga mendukung hal-hal seperti ini?
Kalau ke komite itu sangat mendukung. Sangat mendukung. Ya, mereka sangat mendukung. Kemudian juga orang tua itu juga di sini sangat mendukung sekali ada kegiatan dia. Oke, terkait dengan rombel ataupun fasilitas yang ada di sini, mungkin ada yang Bapak harapkan perlu ada intervensi tambahan daripada Dinas PDMK? Oh iya, memang untuk sementara ini kita juga mungkin guru agak ya kurang ya. Ya kita harapkan supaya kegiatan ini untuk memajukan sekolah yang ada ini, kita harapkan guru juga ada yang berkompeten yang bisa masuk ke sini lagi. Tambahan guru ya, guru negeri atau guru-guru honor? Ya, saya harapkan guru negeri. Karena memang kemampuan kita di sini juga untuk dana bos. Dana bos itu terbatas ya. Ya. Dana bos sangat terikat dengan jumlah peserta, Bapak. Iya, saya terikat itu. Rombel tetap aman, Pak. Rombel untuk sementara kita aman, kita tetap aman itu. Ya. Soal rombel aman. Kita jumlah rombel di sini juga 13. 13 ya, itu juga. Ya. Kalau yang lalu itu 14, tapi karena kekurangan guru, sehingga kita terkecil lagi. 13. Kalau yang lalu 14. Oh, yang 14 ya. Oke. Harapan Bapak selanjutnya untuk kemajuan pendidikan anak-anak kita terkait dengan kehadiran guru-guru yang berprestasi. Ya, kalau harapan saya bagi guru-guru yang prestasi, dia dapat meningkatkan dia punya kinerjanya dan kegiatannya. Di mana saja kegiatan yang ada, dia harus ikut. Untuk saya, di sini mendukung. Bagi siapa saja teman-teman guru yang ada, saya selalu anjurkan. Baik itu untuk kegiatan ini maupun guru penggerak. Itu saya selalu ikut. Ini baru teman guru saya ini, Ibu Resti yang baru lulus. Ya, siap. Untuk sementara untuk persiapan untuk mengikuti kegiatan selanjutnya. Oh, begitu. Ya. Menjadi harapan Bapak sehingga dari Ibu ini akan melahirkan lagi inovasi baru dalam rangka model-model pembelajaran ke depan. Terima kasih untuk komentar. Selamat pagi Bapak, sukses dalam tugas-tugasnya bersama rekan-rekan guru di SD Negeri Pondipoi 2, Kota Kupang. Salam, selamat pagi. Salam. Selamat pagi Ibu Resti Bulan SPD. Selamat pagi Bapak. Guru kelas 1A sekaligus juga bendahara. Iya, betul. Di sekolah ini sekaligus ada sejumlah kegiatan lain juga yang Anda miliki sebagai mengkoordinir kegiatan di sekolah ini. Salah seorang yang berprestasi baik ketika BIMTEK penguatan kapasitas dalam rangka model-model pembelajaran inovatif nih. Beberapa hari di Gembleng di sana Anda menjadi peserta yang terbaik. Nah, apa perasaanmu ketika Anda dipanggil dengan nomor urut pertama dari hasil pretest kemarin? Apa ya? Mungkin perasaan saya juga kaget, tidak menyangka dari sekian banyak peserta. Saya malah itu malah menjadi ini saya harus lebih baik lagi dari yang kemarin. Luar biasa. Kepala sekolah Anda saja mengapresiasi bahwa sebuah kebanggaan di ujung akhir tugasnya di sini dia mendapatkan sebuah suasana hati yang baik, sebuah kesejukan, sebuah prestasi yang Anda buat. Nah, terkait dengan implementasi model-model pembelajaran, mungkin langkah-langkah atau kiat-kiat yang sudah Anda susun untuk guru-guru di sekitar sini. Terima kasih untuk kegiatan pengimplementasian model-model pembelajaran yang inovatif yang saya dapatkan dari kegiatan BIMTEK selama 3 hari di New Aston. Untuk langkah pertama, ya kebetulan hari ini kami akan mengadakan pengimbasan, kita akan mengadakan sosialisasi terkait apa yang saya dapatkan selama 3 hari di sana, sehingga apa yang saya dapatkan itu tidak sia-sia, tidak putus di saya. Teman-teman juga harus tahu supaya saya tuh maunya bukan saya saja yang maju, tetapi kita sama-sama maju, karena pendidikan dalam satu wadah itu tidak bisa berjalan cuma satu orang. Kita harus sama-sama maju sama-sama, berhasil sama-sama. Kayaknya untuk kata egois itu harus dihilangkan supaya kita bisa sama-sama maju. Berhasil sama-sama. Iya, berhasil sama-sama. Guru kelas 1. Anda memilih guru kelas 1 padahal itu kelas yang memang membutuhkan energi, sementara Anda punya sekian kegiatan. Itu bagaimana Anda bisa memilih guru kelas 1 dan bagaimana Anda bisa memanage waktu untuk segala tugas-tugas di lembaga ini? Terima kasih.
kasih. Untuk memilih kelas 1 sebenarnya itu bukan pilihan saya, jujur itu bukan pilihan saya, mungkin karena namanya kita sebagai guru, apapun itu mulai dari kelas 1 sampai kelas 6, kalau memang sudah atasan memberikan tugas ibu di kelas ini, harus mau tidak mau, suka tidak suka harus terima. Karena begini, segala sesuatu yang kita kerjakan dengan hati akan menghasilkan sesuatu yang dengan baik. Karena di saat kita mencintai apa yang kita kerjakan, itu akan menghasilkan dampak yang luar biasa, bukan untuk kita tetapi untuk orang lain. Selain langkah tadi kumpul guru untuk menyampaikan, mungkin langkah selanjutnya. Ya, setelah melakukan kita kan berencana mensosialisasi. Siap. Nah, ya mungkin dari hasil sosialisasi kita harus menjelaskan ke guru-guru bahwa model pembelajaran yang sesuai dengan perkembangan zaman ini yang terbaik. Tetapi kembali lagi bahwa setiap model pembelajaran itu harus disesuaikan dengan minat, kondisi, dengan gaya belajar, kesiapan belajar siswa. Tidak harus saya suka ini nih, bukan karena kesukaan gurunya, tetapi ada aspek-aspek yang seperti saya sebutkan bahwa kesiapan minat belajar dengan gaya belajar peserta didik. Jangan sampai saya cuma menguasai model pembelajaran ini. Jadi setiap kali di kelas guru-guru hanya menonton gaya ini saja. Tetapi kan harus diperhatikan audiensnya, apakah dia bisa menerima. Jangan sampai kita cuma menyuap tetapi tidak ditelan. Apalagi lebih parahnya lagi kalau tidak dicerna, Bapak. Iya, oke. Saya juga dengar Anda menjadi guru yang juga memotivasi guru-guru lain gitu. Baru beberapa tahun di sini Anda sudah mengajak teman-teman untuk bagaimana membangun sinergi antara kelas 1 dan yang lain untuk peningkatan kualitas pendidikan anak-anak kita. Bagaimana Anda baru beberapa tahun begitu sudah mengenai teman-teman? Itu resep apa? Resepnya apa ya? Saya memang baru kurang lebih 4 tahun. 4 tahun. Iya, dari 2020 akhir. Di Kota Kupang tuh, itu 4 tahun di Kota Kupang. Dan di Bonipoy itu saya penempatannya memang akhir 2020 penempatan, tapi saya aktifnya di 2021 awal, jadi kurang lebih 3 tahun ya Bapak. 3 tahun ya. Dengan 3 tahun itu saya tipikal orang yang mungkin komunikasi saya baik dengan teman-teman. Mungkin saya mudah bergaul itu tadi. Saya mudah bergaul dengan orang, mudah akrab dengan orang, dalam artian akrab yang secara positif. Ya. Saya selama di Kupang itu betul dari awal tinggal di Kupang itu ada kekhawatiran saya diterima tidak. Saya diterima tidak. Ternyata Tuhan merencanakan hal yang baik. Saya ditempatkan di Bonipoy, merasa saya tidak berada di perantauan, saya berada di rumah sendiri, berada di kampung halaman sendiri. Jadi mulai dari dulu di sini menerima saya dengan baik. Orang tua siswa juga menerima saya dengan baik. Jadi tidak ada kesulitan. Pokoknya bagaimana ya, di mana kaki berpijak, di situ lagi kita bumi ditinjau. Ada cerita Anda salah seorang yang terlibat dalam tim penulis buku, entah buku apa itu, dan sebentar lagi akan di-launching. Mungkin Anda gambarkan sedikit. Untuk buku itu sebenarnya buku merupakan buku digital. Dia tema tentang pendidikan lingkungan. Karena kita ketahui bahwa sekarang yang menjadi naungan kita adalah lingkungan. Bagaimana caranya kita menciptakan suasana bukan hanya di lingkungan sekolah tetapi Kota Kupang secara umum, karena nanti dia akan dia menjurusnya ke lingkungan yang ada di sekitar, sehingga di dalamnya juga nanti ada konten-konten yang terkait permasalahan-permasalahan yang ada di Kota Kupang, supaya anak-anak mengetahui bahwa kalau lingkungan sehat, lingkungan bersih akan menciptakan suasana yang belajar yang lebih baik dan lebih menarik. Itu nanti pokoknya bukunya sangat sesuai dengan zaman, sesuai dengan kesukaan anak-anak, karena di dalam ada games,
dan mungkin dia punya logo atau simbol-simbolnya menggunakan simbol-simbol yang memang terkenal di Kupang seperti cendana, pohon apalagi pohon tuak ya. Ya, pohon tuak, lontar. Ya pokoknya nanti tunggu saja launchingnya, pokoknya menyenangkan. Tanpa kita sadari bahwa sesungguhnya aktivitas Anda tuh sudah mendukung soal numerasi dan literasi. Sri Kandi yang hebat, yang sederhana, yang humoris, yang komunikatif. Justru di multi talent ini Anda menghasilkan sesuatu yang menjadi kebanggaan buat pendidikan anak-anak, generasi anak kita di Kota Kupang. Nah, harapan terakhir Anda dengan kehadiran Anda di lembaga ini dan juga harapan Anda untuk generasi kita. Harapan saya yang sebagai salah satu penghuni di SD Bonipoi 2 Kota Kupang, ada satu prinsip yang selama ini saya pegang, jadilah pelopor bukan pengekor. Kalau bisa menjadi luar biasa, kenapa harus biasa-biasa saja? Itu saja yang saya, satu kata tetapi kena semuanya. Hebat. Semoga Resti kamu sukses, Restiana Ebulan SPD, kamu sukses dalam kiat-kiatmu, sekaligus menjadi harapan SD ini untuk menaikkan ratingnya, kualitas anak didiknya, dan kiranya anak yang dalam bimbingan menjadi generasi bangsa yang kita kagumi, kita banggakan. Sukses buat kakak begitu, dan selamat berkarya di implementasi BIMTEK, model-model pembelajaran inovatif. Global tuh memberi apresiasi juga buat Anda. Kami terus akan mengikuti gerakan Anda ke depan. Semoga role model yang Anda toreh, Anda siapkan, Anda implementasikan di SD Negeri Bonipoi 2 ini juga akan menjadi bagian imbas buat SD lain. Sukses buat Resti. Selamat pagi. Salam literasi. Salam literasi. Selamat pagi. Kakak nama siapa? Kade Ayu Cantika. Cantika ya nama panggilannya. Kalau kakak? Saraswati. Wow, panggilannya apa nih? Hah? Nila. Kalau adik? Wah, luar biasa. Nah, ini kelas berapa semua? SD Negeri Bonipoi 2 nih, kelas 5. Nah, ini sedikit bincang-bincang dari kami mau coba cari tahu sekolah Anda nih. Kan kemarin guru kamu Ibu Resti menjadi guru yang berprestasi nih. Hebat nih, guru hebat nih. Di sekolah-sekolah semua kumpul-kumpul, guru hebat nih. Nah, kami mau tanya, di sekolah kamu nih ada kegiatan OSIS nggak? Kesiswaan tuh ada ya? Bersih-bersih kayak gitu. Ada yang jaga keamanan, ada ya? Nah, coba kamu cerita bersih-bersih seperti apa tuh, Cantika? Coba bersih-bersih hari-hari itu seperti apa? Program apa? Bersih-bersih di halaman? Lihat sih. Oh, sampah, mengut sampah, terus apa lagi? Sapu gitu. Ruang kelas juga begitu, ngepel, ada ya? Ada juga kegiatan bersih-bersih di luar, Nona Nila? Ada, misalnya halaman, termasuk di jalan sana juga ada. Kalau kamu ada kegiatan kayak penggerek bendera, ada. Itu dilatih juga, ada Arsin. Biasanya kelas berapa yang kelas 6? Oh, kelas 6 ya? Wow, UKS-nya ada nggak?
Yang kayak orang jatuh, anak-anak kalau jatuh luka mau diobatin, ada juga ya. Itu di apa namanya? Oh, apa kalau di sini bilang apa? OSIS atau apa? Pengurus siswa itu apa? Ada ketua kelas kayak gitu. Oh ya, begini. Kayak ini ya, kayak moletan gini. Ada. Itu kelas berapa nanti? Kelas 5? Oh, kelas 6. Kelas 6, kelas 5 dilatih. Kelas 6 saja. Oh, kelas 6 saja ya. Oh, luar biasa. Nah, di kurikulum belajar nih, kita mau tanya kurikulum Merdeka nih. Itu kamu senang nggak kurikulum Merdeka itu? Karena apa? Ada kreasi sendiri. Kamu diberikan kesempatan untuk berkreasi gitu. Oh, bikin kalau mau ada pelajaran, ada gambar, motong apa begitu semua. Lebih enak itu dari dulu atau sekarang? Sekarang ya? Bagus kurikulum mereka belajar. Nah, yang berikut lagi, karena guru Ibu Restimu orang berhasil, kamu mau ucapkan salam buat Ibu Resti di sini nggak? Bilang apa sama kamu? Terima kasih Ibu Guru, berhasil dari guru-guru yang lain. Nilainya juara 1 lagi, pinter tuh, jawab pertanyaan semuanya tuntas, nilainya bagus. Nah, kalau Ibu sudah berhasil, kamu juga mau berhasil seperti Ibu nggak? Kalau kamu jadi apa? Cantika, Esosa jadi apa cita-cita? Dokter. Kenapa kamu pilih dokter? Supaya ngobatin mama bapak ya? Hebat kamu, orang yang sakit kan? Kalau kamu? Nila juga dokter. Oh, semua dokter ya? Oh, hebat, hari ini kita bertemu yang dokter-dokter. Hebatlah. Semoga cita-citamu berhasil jadi dokter. Dan kalau orang yang sudah tua-tua ketemu seperti aku, pasti aku bangga karena Cantika, Nila sama sudah jadi dokter, kan bisa nolong kita kan gitu. Semoga cita-citamu berhasil. Sukses kamu untuk pagi ini. Salam literasi. Selamat pagi. Baik, selamat pagi teman-teman semua. Salam sehat untuk kita semua. Baik, teman-teman. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih banyak atas kehadiran teman-teman semua. Walaupun berusia tidak datang atau terlambat, yang sebenarnya saya bilang bahwa kalau mau rapat itu jam 9, jam 9, jam 10, jam 10. Ya, kalian kelihatan juga sangat penting. Ini hanya pembahasan ya kegiatan ini, yang mana Ibu Resti dapat di Hotel Noaston, maka akan sampaikan kepada teman-teman semua supaya apa yang didapati di sana tidak di sini juga istilahnya merasakan semua. Dan saya harap teman-teman dalam itu yang dari belakang nanti diharapkan ikut apa yang disampaikan di sini supaya bisa lebih dari teman-teman semua yang ada dan dapat mengikutinya dengan baik. Baik, teman-teman. Yang saya hormati, saya minta dalam kegiatan ini teman-teman dapat mengikutinya dengan baik. Ya.
Jangan kita buang waktu, kita dulu kemudian setelah kita dapat kita tidak ya melaksanakan apa yang diberikan oleh Ibu Rizky. Ya, semoga dengan kegiatan ini teman-teman semua ikut dengan baik. Ya, apa yang disampaikan oleh teman-teman oleh Ibu Rizky, ya teman-teman juga dapat menerimanya dengan baik dan dapat dilaksanakan untuk sekolah kita. Ya. Kebetulan juga teman Ibu Rizky ini sudah ikut di sana dan juga nama SD Pondok 2 itu juga dari sekian banyak 100 lebih sekolah itu dapat nama nomor 1 itu ya untuk mendapatkan nilai atau nama yang terbaik. Coba tepuk tangan. Ya, untuk itu ya saya tidak berpanjang kata. Ya, saya akan menyerahkan ini ke Rizky dan harapan saya teman-teman tolong mengikutinya dengan baik. Ya, semoga kegiatan ini dapat berjalan dengan baik, lancar dan dapat diterima yang terakhir oleh Ibu Rizky. Mungkin ini saja yang saya sampaikan. Selanjutnya saya serahkan kepada Ibu Rizky untuk membawakan materi ini. Terima kasih. Salam. Langsung implementasi. Terima kasih Bapak atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Salam. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih banyak Bapak atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk mengikuti kegiatan BIMTEK selama 3 hari di Dunia Aston. Saya cuma ingin mengatakan bahwa saya hanya menyampaikan poin-poin besar apa yang saya terima di sana, bukan karena saya lebih hebat atau apa. Saya ingin kita sama-sama mengimplementasikan di sekolah kita, sama-sama bekerja. Saya tahu teman-teman sekalian guru-guru hebat lebih daripada saya. Saya juga masih butuh bantuan, masih bisa butuh dukungan, cuma mungkin saya mendapatkan kesempatan mengikuti kegiatan kemarin. Pertama-tama saya izin Bapak ingin menyampaikan untuk kemarin Bapak ada kegiatan itu terkait dengan komunitas belajar. Sebelum saya menjelaskan garis besar apa yang saya peroleh di sana, mungkin saya buka dulu karena di sana nantinya sekolah akan membuat komunitas belajar dan itu dibuat dalam bentuk SK. Saya tampilkan saja dulu selain bentuk SK-nya ada alangkah baiknya karena nanti kegiatan ini akan dilaksanakan di program kita. Misalnya mungkin hari ini saya memaparkan garis besar 6 metode pembelajaran yang saya dapatkan selama di sana. Pembelajaran kooperatif, tetapi nanti di Kombel kita mungkin kita adakan per minggu di setiap hari Sabtu kita adakan Kombel. Bagaimana cara menerapkan model pembelajaran, contohnya asal, regenerate, number head together. Itu nanti kita akan bicarakan lebih lanjut bagaimana penerapan di kelas melalui proses belajar dan di sekolah lain itu sudah jalan untuk pelatihan mandiri melalui PMR. Nanti kita akan kerjakan sama-sama melalui Kombel. Jadi Bapak saya ini mungkin kita sama-sama menyusun. Ya, tidak bisa terlihat ya. Komunitas belajar, bagaimana mengerjakan ini kalau kita belum membentuk komunitas tersebut. Nah, ini ada poin pertama. Kalau mungkin nama ini tidak boleh digugat lagi, ibu-ibu, guru-guru hebat. Setuju? Nama pertama, tanggung jawab.
Bapak Sri Kale, terus ketua komunitas belajar. Mari kita sama-sama memilih siapa yang kita pilih sebagai ketua komunitas belajar. Teman-teman, Ibu Karol. Saudara Mariana itu kami siapkan difasilitasi. Kecuali ada yang bisa. Tapi Ibu Maria di mana ya? Yang nanti kita tunjuk Ibu Maria. Nah, bisa. Baik teman-teman, perlu diketahui karena kita di sini ada beberapa dari kaum yang ada, ya, jangan sampai apa yang kamu sampaikan di sini mereka tidak mau lagi, sehingga di sini saja yang ada. Ya. Kalau menurut saya, karena kegiatan ini selalu diikuti oleh mungkin ada Pak Ido dan Ibu Resti yang selalu tampil, tapi Pak Ido juga tidak ada. Sebaiknya Ibu Resti yang jadi di situ ketua, ya ketuanya itu. Ya, kalau teman-teman setuju kita jalani. Jadi kita tidak bisa pilih orang misalnya apa. Ya, jadi potong pilih ini teman-teman orang yang mampu dan orang yang bisa menyampaikan ini, ya, sehingga potong guru-guru supaya yang dengar ini bisa pahami, ya. Jangan sampai potong dapat sedikit-sedikit dasarnya kemudian potong sampaikan dengan teman, akhirnya nanti sebentar potong bingung. Dari kegiatan ini nanti kembali itu teman-teman bisa teman-teman duduk bersama kita sama-sama sampaikan, ya. Nah, silakan. Sampai kita cari waktu Tidak, ini cuma ada untuk ketua, fasilitator, sekretaris dan bendahara. Cuma 4 nama itu saja, karena anggota itu semua guru. Anggota itu semua guru terlibat semua. Yang untuk pertemuan kali ini kita hanya menyiapkan ketua, fasilitator, sekretaris, bendahara. Karena sekolah lain sudah berjalan Pak Roni, kita tidak bisa penuh lagi. Sekolah lain berjalan. Mohon teman-teman pilih yang betul-betul. Takutnya ada beberapa sekolah yang sekarang programnya tidak berjalan. Karena ini untuk bagaimana caranya kita melaksanakan, kita nanti kerjanya PNM sama-sama supaya dapat sertifikat sama-sama. Ibu Maria, mulai ya? Oke, kita tunggu Ibu Maria Bapak. Karena ini cuma ada 4 nama. Yang lain itu yang baru kemarin, bahkan ada yang sudah apa ya, makan garam tentang bagaimana model dalam kelas itu sudah lebih jauh daripada saya. Saya cuma ingin menyampaikan saja ke teman-teman, di mana kemarin hari pertama itu kita belajar tentang pembelajaran diferensiasi, di mana pembelajaran itu kita menyesuaikan pembelajaran kita bukan sesuai kehendak guru, tetapi sesuai dengan minat, gaya belajar siswa dengan kesiapan siswa saat belajar. Makanya kemarin Bapak Pengawas menjelaskan bahwa adanya penilaian diagnostik ya Ibu Maria, penilaian diagnostik di awal pembelajaran di setiap semester itu nantinya ada pembelajaran diagnostik. Itu sangat penting supaya bagaimana caranya kita merumuskan tujuan pembelajaran, model, strategi dengan media yang akan kita gunakan. Jangan sampai kita melakukan pembelajaran sesuai apa yang kita mau. Saya cuma kadang ada ya, saya tidak memungkiri kadang kita guru ini mau mengajar sesuai saya kayak ini, saya mengajar ini, mau siswa tahu, mau siswa suka, mau siswa gembira dalam kelas, tapi saya mengajar materi selesai, nilai keluar selesai. Ternyata setelah saya mengikuti ternyata ada hal-hal yang saya pelajari bahwa pembelajaran itu ya harus berpusat pada siswa, harus berpusat pada siswa. Bagaimana caranya siswa menyenangkan saat belajar, bukan tertekan, sehingga apa yang kita ajarkan ini ada manfaat. Kemarin itu dipaparkan hanya
pembelajaran. Model pembelajaran yang pertama yaitu jigsaw. Ini dibawakan oleh salah satu kepala sekolah di Kota Kupang, kalau tidak salah namanya Ibu Fiona. Bisa lihat teman-teman. Saya cuma mengajarkan poin-poin garis-garis besarnya saja ya. Ini pengertian jigsaw. Pembelajaran kooperatif tipe jigsaw adalah suatu pembelajaran kooperatif yang terdiri dari kelompok belajar heterogen 5 sampai 6 orang anggota yang menggunakan kelompok asal dan kelompok ahli. Ini nantinya seperti saya katakan di awal bahwa pembelajaran kooperatif adalah pembelajaran yang mengajarkan bagaimana siswa bekerja sama dengan temannya. Nah, di sini ciri utama dari jigsaw ini adalah 2 kelompok, ada kelompok ahli dan kelompok asal. Mungkin teman-teman sudah ada yang menerapkan ya. Kooperatif tipe jigsaw, Ibu Maria sudah? Ibu Karo mungkin sudah ya? Kalau melakukan semua sudah, hanya mungkin terarah kepada yang namanya jigsaw. Yang anak yang lebih, ada yang beragam. Sehingga ketika dia menjadi tutor sebaya bagi teman-temannya. Kalau mau bilang itu semua sudah kerjakan dari dulu. Hanya lebih terarah dan ini kami ingin gali hari ini. Ya. Terima kasih. Meluruskan sedikit kali ini gambaran besar. Nanti untuk menggali per modelnya itu kita laksanakan di konten. Karena tidak mungkin satu materi selesai. Karena nanti kami kemarin kegiatannya sampai di modul aja. Jadi bukan berarti saya lebih bisa ya, kita sama-sama belajar. Saya juga masih belajar dari Bu Karong, saya masih belajar dari Bu Elis. Kita saling menutupi. Apa yang saya tahu saya ajarkan ke teman-teman, apa yang teman-teman tahu ajarkan ke saya. Saya siap menerima masukan dan saya juga siap belajar. Bu Karong ya, bukan berarti saya minta atau mengarang, saya cuma menyampaikan ini. Oke, ini tentang pokoknya dia ciri utamanya itu ada 2 kelompok, kelompok ahli dan kelompok asal. Nah, nanti kelompok ahli ini kita akan memberikan materi, terus dia kembali ke kelompok asalnya untuk mengajarkan materi yang dia pelajari dari kelompok ahli. Mulai belajar bagaimana cara memaksimalkan pembelajaran dalam pembelajaran edukatif seperti itu bisa saja. Saya pikir kalau memang kita sepakat seperti kita terima faedah. Terima kasih. Masuk ke modul. Kalau untuk nambah dan together itu juga kayaknya kelas tinggi. Karena nanti kepala bernumber ya, Ibu Maria? Yes. Karena Ibu Maria kayaknya mendalami nambah dan together kemarin pas PPG. Kalau untuk PJBL itu dia kemuatan lokal dengan P5 ya Ibu Maria ya. Karena dia berbasis proyek, kita memantik masalah. Karena kemarin itu pas kami BIMTEK itu disiapkan bangun data. Ada segitiga di depan, disiapkan lem, terus anak diberikan pertanyaan teman, kalian menemukan bangun data ini silahkan bangun. Apa yang kalian mau buat? Ternyata ya saya sudah tahu kemarin karena memang kemarin pembelajaran orang dewasa ada yang bisa bangun pemandangan dari bangun data itu kan sudah disiapkan lem ini. Nah, ada yang sudah buat mobil-mobilan, ada yang sudah buat rumah, ada yang sudah buat gantungan dari gambar bangun datar yang sudah disiapkan. Dia berbasis proyek. Mungkin itu dimuatan lokal dengan P5. Pelajaran berbasis T. Itu juga kayaknya kelas rendah karena dia ujung-ujungnya dia T-nya digunakan di evaluasi. Itu saya yakin Bu Maria sudah laksanakan. Bu Maria ya? Iya, karena kemarin evaluasi menggunakan teknologi yang sudah pakai, fisik. Kalau nanti kita sama-sama belajar di Bu Maria, sebenarnya itu sangat enak. Tetapi dia kelas tinggi.
C kita ini begini, C cuma begini saja.